Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 93. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-93. Kita bersama mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Yellow dari Treasure, ada Adult Swim dari Kai, ada Baby Not Baby dari Selgi. Sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, segmen ketiga. Masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Mr. RXR. Dan seperti biasa, bagi para penonton, para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Aat bisa 99 channel point saja via teks di chatroom, atau kalau mau ngobrol langsung dengan audio 369 channel point saja. Atau kalau mau request lagu bisa 189 channel point saja. Mari kalau begitu kita masuk ke segmen ketiga, Trivia of Guest Star and Closing Mark dari Mr. RXR. Di segmen ketiga ini Aat nanti selaku bintang tamu akan redeem channel point 1. Lalu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan secara random di streamnya akan muncul nanti. Kita mulai dari 5 pertanyaan dulu ya. Ada komentar dari Shala, karakter game yang bagus. Ada karakter game apa tuh? VTuber model aku kah atau itu kah yang dimaksud kah? Oh, thank you then. Thank you. Shalalalala. Oke, mari Kak kalau begitu kita masuk trivia pertama. Silakan di redeem trivia. Buat aku yang redeem nggak? Betul. Oke, redeem trivia. Oh, it's only one channel point. Let's go trivia. Would you rather play sport or watch them? None. Aku nggak nonton sport. Kecuali mungkin e-sport dulu, Valorant ya. Kalau misalnya main juga nggak suka kah? Aku lebih suka main sih. Main apa tuh? Dulu futsal, tapi nggak. No, I get no friends anymore. Dulu Iya, suka betul. futsal. Kalau misalnya futsal suka per minggu atau per sesi begitu kah? Ada rutinitas kah? Dulu sih sebulan sekali. Terlalu sering juga nggak kuat ternyata. Oke. Kalau misalnya kenapa pilih futsal dibandingkan yang lain? Karena kalau sepak bola aku nggak dapat bola, bujur. Kalau futsal kan 5 orang, mau nggak mau lu harus transfer ke gue, lu harus dribble ke gue, bujur. Harus lu pass ke gue. Mau gue mainnya jelek mau nggak pass ke gue. Oke. Tapi kalau misalnya ada pertandingan lebih suka main daripada nonton. Ya, I guess aku nggak apa ya. I don't understand people watching a game actually, kayak beramai-ramai nonton sports kayak gitu. I just don't feel the thing. Oke. Ada komentar Kak, Mas kalau main futsal gawangnya rental apa bikin sendiri pakai sendal? Di stadion apa dah? Gimnasium apa ya yang sewaan gitu? Kayak arena sewa lapangan. Ya, sewa lapangan. Oke. Dulu kan ada yang begitu ya, teman-temanku juga kadang-kadang begitu lah, kadang-kadang kayak seminggu begitu. Disangka main di gang. Tapi kalau teman-teman kuliahku dulu kayak yang futsal begitu, mereka biasanya kayak datang nyewa lapangan begitu, kadang-kadang beli sepatu, kemudian nanti setiap minggu ayo futsal gitu, atau kadang-kadang kalau misalnya 2 minggu sekali datang temennya terus ngajakin futsal gitu. Beda lagi Jir. Sekarang sih lebih suka sport yang apa ya, mandiri. Sebenarnya aku ada interest di martial art ya, tapi dulu aku pernah Muay Thai tapi nggak kuat. Training entahlah apakah si trenernya pengen aku quit atau emang latihnya seperti itu, bejir. Martial art ini. Jadi bayangin ya, Muay Thai itu ketika misalnya nyewa trainer di gymnya itu ya, satu set misalnya jab hook strike gitu ya, 10 kali. Nah setelah itu, sekarang kamu sit up, push up, terus squat jump ya. Oke, sudah selesai sesinya. Berikutnya adalah strike hook gitu. Nah begitu terus sampai sejam itu nggak kuat. Oh gini mah gue di rumah aja bisa belajar, tapi emang kalau nggak ada yang nyuruh emang nggak semangat kali ya. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Lanjut. Ada pertanyaan dari viewer sebentar ya.
Shala112 menanyakan, your character design kinda reminds me to quite old anime. Were you inspired from them? 80s, 90s anime character design. Oh, mungkin Apa ya? tuh? Bukan, jadi alam bawah sadar ke arah sana. Sebenarnya ini style aku tuh dulu kan anime ya, terus aku baca webtoon. Wah, bener bagusan webtoon bener. Sorry ya. Sekarang tuh aku lebih suka style webtoon Korean drawing style gitu ya. Dan kalau dilihat di cara gambar mata aku juga sekarang berubah kayak lebih more realistik karena ya standar gambarnya tuh kayak sekarang menurut aku lebih suka ke arah webtoon Korea gitu. Jadi sebenarnya gambar aku mixture dari dulu anime, aku sempat juga suka sama Marvel DC dan sekarang webtoon. Hasilnya seperti ini. Makanya kalau dilihat hidung aku tuh agak realistis kan. My nose. Paham. Tapi webtoon Korea dan Cina dan Jepang Asia Timur karakternya mirip-mirip karakter para butler maksudnya kah? Gimana? Itu loh yang butler ini kayak pelayan gitu kan? Oh ya. Di anime, tapi kayak pelayan yang apa ya? Kayak pelayan raja, pelayan apa sih? Royal. Ya begitu. Itu butler kan kalau nggak salah namanya. Butler, yes. Oh iya, butler fly elite ya betul kan? Butler enak gurih. Iya. Bener. Kok orang kaya punya gitu? Iya betul kan? Oke. Tapi webtoon Korea, Cina dan Jepang kan beberapa itu Korea sangat kontras sekali ya. Cina jauh lebih bagus sekali sebenarnya Kak. Kalau misalnya. Kalau aku baca kayak webtoon atau komik Cina tuh kayak standar beauty-nya lebih lebay lagi kayak ketika gambar orang tuh kayak super beautification kayak bagaimana ya? Ya coba lihat aja deh, lihat sendiri kayak. Kenapa tapi memilih Korea dibandingkan dengan Asia Timur yang lain? Kan ada banyak beberapa style yang lain ya. Karena pas aja dan cocok di aku kayak realistiknya lebih dapet dan kalau anime itu matanya bulat kan ke tengah gitu ya, itu lama-lama aku aneh juga ngeliatnya gitu. Tapi kalau di Korea itu kayak cartoon looking realistic, terus the level of beauty is just fit gitu, nggak uncanny juga gitu. Jadi pas lah. Ngomong-ngomong webtoon, apakah ada webtoon terfavorit ya? Beberapa yang sering dibaca dalam beberapa tahun terakhir. Apa ya? Ada webtoon yang lagi nggak tahu, ini aku lagi susah baca. Jangan ditiru guys, baca di website. Apa tuh? Lloyd di apa sih? Guys tolong bantu. Lloyd apa? Apa Lloyd webtoon? Aduh. The Greatest Estate ini kah? Greatest Estate Developer. Ini kak, The Greatest Estate Developer. Terus Solo Leveling juga sebelum terkenal aku udah baca duluan. Solo Leveling. Solo Leveling. Terus apa lagi ya? Aku lagi suka ini yang justru mungkin nggak begitu terkenal gitu ya. Kayak lagi, apa namanya? Saking banyaknya aku baca, aku nggak judul-judulnya di Regress Night yang diulang-ulang itulah pokoknya. Regress Night? Jadi ceritanya dia soldier yang mati terus-terusan tapi hidup lagi gitu kayak ya gitulah. Eternally Regressing Night itu kan? Itu. Oke. Ada komentar. Oke. Terus ada lagi. Ada komentar, kirain Lloyd Forger dari Spy X Family. Bukan. Yang tadi kak, yang The Greatest Estate Developer. Begitu ya, kak. Webtoon juga bukan jaring laba-laba dan toon kartun ya kak ya? Bukan. Webtoon, oh iya bener banget. Oke. Endless Loop and Eternally Regressing Night yang ini kak. Iya, itu dia. Eternally Regressing Night itu menurut aku bagus banget. Terus ada di Return of Monhua apa gitu. Monhua? Aku nggak Monhua Myung. The Return of Gangster.
No, The Return of Monhua or something. Return of Monhua. Monhua. Tapi kayaknya udah hiatus lama banget tuh kayak. Gimana? Windows Butler. Wow, konsep karakter belum. Aku nggak nanya apa-apa kak. Kalau mau ditanya boleh via channel point kak. Ini yang dibaca kayaknya kontras sekali ya. Kontras gimana? Yang macam-macam. Manhwanya yang ditanya, yang dibaca. Oh, aku juga kadang baca yang josei gitu. Yang ada yang bagus kan, ada kayak josei as in historical. Bukan, josei itu mostly for women. Kayak the villainess must die or something. The villainess cannot pokoknya harus mati villainess. Oke. I guess I forgot. Yeah, that is the only ending for the villainess. Oke. Itu aku suka banget artnya, Bajir. Karena apa ya? Both men and women are drawn really beautifully. It's a good inspiration. Oke. Kita lanjut kalau begitu kak. Ada pertanyaan dari viewer. Kalau ngomongin webtoon nggak habis-habis aku kayaknya deh. Ada pertanyaan dari Zep, konsep karakter Mr. Art X ini bagaimana ceritanya kak? Apakah emang mau mirip kayak Butler 5 atau gimana? Ya, gimana ya? Ada lore sebenarnya. Karakter pertama aku kan itu masih sama sebenarnya. Dia itu pilot mobile suit. Pilot mobile suit? Mobile suit. Nah, kecelakaan tuh kan. Bukan apa sih? Aku juga lupa sama lore-nya. Ya pokoknya dia itu dalam pertempuran terluka, terus lihat nih ada di dahi aku nih ya, jadi makanya aku botak sebenarnya nih pakai wig. Itu yang di dahi itu bukan kayak piercing tapi di kepala gitu? Oh bukan. Ini ada lampunya tuh. Ada lampunya kan. Nah ceritanya ada kerusakan otak dia ceritanya. Bla 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 itu. Terus karena hasil dari jasa Anda sebagai prajurit yang baik, maka Anda akan dinaikkan pangkatnya. Tapi Anda harus melakukan penyamaran di sebuah bla 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 gitu. Pokoknya aku lupa. Pokoknya aku udah ada draftnya. Dan salah satunya aku sedang melakukan penyamaran menjadi seorang butler gitu. Dan aku juga kebetulan waktu itu lagi ada meme yang iya deh. Dan aku lihat wah kostumnya lucu ya. Aku ambil inspirasi itu aja karena and it looks really neat. I like it. Oke, ada komentar. Apakah kamu tergolong cyber? Cyber? Oh, enggak sih, masih 90% manusia kecuali a part of the frontal lobe-nya digantikan sama cybernetics gitu. Maybe. Oke. Lower-nya belum selesai. Cyborg ninja kata dia Chan. Cyborg ninja. Aku di penerangan. Tidak bersembunyi dalam gelap. Oke, tadi ada komentar di atas kak. Tadi di atas ada yang memberikan penjelasan mengenai josei si Shala. Kemudian tadi aku bilang ini kayak shoujo basically ya. Terus ada komentar. Shoujo kan sama aja, cuma demografinya buat cewek remaja. Josei itu dewasa. Oke. Biasanya masalah politik. Politik perkawinan dengan nobility bla bla bla. Mirip Kellogg di Fallout 4 berarti. Kellogg? What? Aku juga nggak tahu itu yang mana. Kellogg. Fallout 4. Fallout 4. Aku main Fallout 4 tapi lupa Bajir. Kellogg yang mana ya? Aku belum pernah main, so I have no idea. Aku cari di Google Image dan aku tidak terbayang ini apa hubungannya dengan yang Butler. Cyborg. Mungkin sama-sama cyborg. Synth kalau salah di Fallout 4 itu synth. Ya aku juga tidak menangkap Fallout 4. Belum ada yang request kah? Nggak punya. Oh nggak punya. Oh padahal waktu itu diskon cuma jadi 100 ribuan. Duitnya kalau nggak ada buat apa? Oh. Kita lanjut kak kalau begitu. Pertanyaan dari aku selanjutnya. Bukan. Boleh. Kita masuk ke trivia selanjutnya kalau begitu. Silakan redeem kak. Redeem trivia. Red. Would you prefer online shopping or shopping in store? Online shopping. Kenapa?
Kecuali beli kayak jajan di Indomaret, Alfamart. Biar adil, Indomaret, Alfamart, Yomart, semua disebut ya. Ya pokoknya minimarket. Kalau yang bisa dibeli di minimarket, beli di minimarket. Tapi most of the stuff I bought online these days, unless I have to touch this stuff, I don't know. Apa Apalagi coba yang sekarang apa ya? Kalau di Bandung sendiri dan kan masuk kota besar Macet. ya untuk yang bukan macet. Maksudku bukan macet ya? kalau beli online di Tokopedia gitu kan lebih banyak opsi ya. Tokonya ada banyak. Jadi kalau misalnya same day bisa langsung nyampe. Jadi kayak nggak perlu khawatir lagi ya kan? Ya. Kalau misalnya daripada keluar dulu panas-panasan, macet, mesti mandi segala macam, mending di rumah aja nyari-nyari gitu ya. Aku sabar sih ya. 3 hari juga nggak apa-apa, nggak nyampe 3 hari. Free ongkir. Betul, because diskon. Iya, free ongkir juga begitu kan ya. Oke. Ada komentar, diskon jadi 100, saya waktu itu dapat 60-an mengenai Fallout 4 tadi. 60.000, wow. Kapan itu? My God. Kita bisa ngelihat harga game kapan bakal turun sebenarnya. Ya nunggu aja jadwal Steam itu kan, diskon. Bentar lagi 12. Paling dekat itu 88 Kak, baru bulan 7. Setiap musim diskon, summer, autumn, winter, spring, kan 4 kali setahun tuh. Tungguin aja. Iya, ini Fallout 4 pernah jadi 60.000 Kak. Kita bisa cek di sini kalau mau. Wow. Ya, kita bisa cek di sini Kak. Bisa cek di sini. Kalau offline shopping itu harganya dinaikin kata Hani. Oh, ya kadang-kadang kalau misalnya beli di offline store-nya langsung, justru lebih mahal for some reason. Kayak aku pernah nyobain beli gantungan jemuran, random banget. Ketika beli di toko offline gitu, aku datang ke toko plastik gitu beli nyari gantungan jemuran. Lah, kok lebih mahal daripada Tokped, Shopee gitu kan, aneh kan? Yang kadang-kadang ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Cuma bedanya nggak bisa dipegang. Kadang-kadang gambarnya itu kelihatan besar. Tapi ternyata aslinya kecil. Pas datang loh kecil ya. Ternyata perspektif betul. Kawan, perspektif. Oke, ada komentar tapi dia mahal karena banyak faktor sih. Iya betul. Ya, aku juga kemarin mikir-mikir begitu. Kenyawa tempat dan bisa dipegang. Betul. Jadi agak ragu apakah besok aku mesti beli barang-barang online ya. Rencananya mau beli beberapa barang offline. Karena kayaknya mending aku ke tempat langsung biar bisa ngeliat. Tapi ngomong-ngomong gini mungkin ada baiknya online aja. Ya, kecuali shoppingnya emang sekalian rekreasi. Kayak waktu itu aku pertama kali kayak ke IKEA gitu. Kan mahal tuh. Tapi lagi ada diskon piring-piring gitu. Wah, piring IKEA nih, simple sih. Kayak 9.000-an, 9.999. 10.000 dong ya? Ya 10.000 lah. It's not bad kayak it feels nice, it looks good, and it's cheap, and it's on discount, so get it. Oke. Ada komentar Kak, bisa digrepe-grepe dulu sebelum dibeli ya kata dia. Iya. Ya betul. Kelebihannya. Ada komentar gak enak kalau all shop ya gitu, ongkirnya juga kata Syalla. Ya. Oke, kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari viewer. Sebentar ya. Iya. Zep menanyakan pernah kena zong pas beli online shop. Kalau iya apa yang kena zong? Untungnya zongnya nggak berat-berat banget. Yang aku inget for some reason ini tali jemuran. Kenapa tuh? Dulu pernah beli tali jemuran. Ini istri aku yang beli tali jemuran ini kan. Dulu harganya tuh 10.000 kan. Tali jemurannya tebal. Wah, high quality tali jemuran, let's freaking go. Oke. Terus beli lagi di toko sebelah harganya 6.000. Wah, lebih murah, let's go tali jemuran. Oke. Ternyata pas datang logo kecil karena lebih tipis. Beda 4.000 karena lebih tipis tali jemurannya bejir. Gak bisa dipegang dulu sih. Ya untung murah ya. Ya. Tali silaturahmi bukan Kak, tali jemuran. Aku juga ada rencana beli tali jemuran. Soalnya di depan itu ada tiang tapi nggak ada talinya Kak. Iya. Walaupun agak naik, yang pentingnya cukup lah. Betul, untung murah. Betul. Jadi kalau rugi kan nggak banyak banget ya. Tali jemuran Kak, bukan tali sepatu. Ini lapar tapi nggak fokus kayaknya, konsentrasi. Kasihan Syalla. Tali sepatu. Tidak menyambung.
Sekarang apapun ada sih, tali sepatu juga ada. Oke, kita lanjut Kak kalau begitu. Next trivia. Pertanyaan trivia selanjutnya kalau begitu. Boleh. Kita trivia lagi. Wah ini bikinnya gimana nih? Minum Kak, minum biar fokus. Oh ya. Pertanyaan ketiga, if you could time travel to the future, what year would you like to visit? I don't know. Well, let me think. Future. I prefer go to the past, I guess. Tapi pertanyaanku ke masa depan Kak, bukan ke masa lalu. Ke masa depan. Ini bebas ke berapa aja gitu ya? Bebas, aku kan cuma berandai-andai ya. I'm too scared to see the future. Kenapa tuh? Besok? Aku makan apa gitu? Well, ya kan it's the safest way gitu ya. Kalau misalnya aku harus kamu harus ke future. Why? I don't know. Pokoknya harus ke future. Kapan? Besok. Besok aku makan apa? siapa tahu besok misalnya dimakan tuh yang racun begitu ya. Jadi harus dihindarin gitu kan. Ya. Atau kayak sekarang aja aku bingung. Besok masak apa ya? Jadi ternyata besok aku makan ini nih gitu. Kan gampang gitu misalnya. Tapi kalau misalnya harus gitu ya, serious answer, maybe 2030, let's see apakah Indonesia bubar. Sorry, I can't. Aduh, aku menamakan diri sebagai sit down comedian. I can't stop making a joke. I'm sorry. Oke. Ada komentar Kak, takut terlalu tua kah kata si Zeb kalau bisa terlalu jauh maju ke depan. Yeah, seeing myself getting old, kinda scary. Takut banget tiba-tiba joknya apakah Indonesia bubar 2030 Kak. Tapi kan sebenarnya pertanyaanku ini kan kayak andai-andai cuma ngelihat doang. Andai-andai. Ya kan berandai-andai. Ya, aku berharap masih ada gitu guys. Kan nggak tiba-tiba bubar. Itu kan yang prediksi siapa ya, nggak tahu ya, nggak bertanggung jawab. Oke. Kalau misalnya tertarik bisa di follow di sini. Apa itu? Sebentar ya. Yogi. Kalau misalnya tertarik dan kayaknya cocok vibe-nya bisa follow di sini Kak. Oh ya guys, aku generally speak in English ya. Tapi kalau kalian datang pakai bahasa Indonesia, aku pasti ngomong pakai bahasa Indonesia juga gitu. Oke. Mari kalau begitu kita masuk trivia keempat Kak. Silakan di-redeem. Oh ya. Ini sampai jam 12 nih mana nih? Tergantung Kak, kalau misalnya nanti mau tambah boleh. Apa-apa. Trivia keempat, what if there are no Twitch at this moment, what would you do? Wah. There are no Twitch? Ngapain ya aku ya? Gak ada kayaknya. Maybe I'll stream on YouTube but that is dangerous. Ya mungkin terpaksa streaming di YouTube ya. Ini pernah ditanyakan juga waktu kita pertama kali bikin apa namanya? Podcast sama Derpol. What if there is no Twitch? Well, I won't be here. Okay. I won't be like making friends with people in here. Dan kayaknya di YouTube tuh kan terlalu banyak ya channelnya. Kayak perasaan akun dan channelnya terlalu banyak. Jadi kayak mau kayak swimming in a red river and a red ocean gitu. Susah mau nyari yang vibe-nya sama juga susah. Mau nyari yang sefrekuensi susah. Nyari yang vibe-nya enak juga susah gitu karena terlalu banyak juga gitu. Tapi ya probably I will stream on YouTube. Maybe I don't know. Maybe kalau Twitch nggak ada butterfly effect-nya, pasti ada streaming platform lain kan. Maybe I will do that there. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer. Dia Chan menanyakan, suka stream pakai bahasa batin juga nggak Kak? Kata Dia Chan. Kalau kalian bisa membaca batin ya. Nah, baca nggak? Kenapa tuh? Wih, sebentar. Sebentar Kak, ketekan kucing. Kucing. Sorry. Ya, kenapa tuh? Aktif ya Bun. Kucingnya aktif ya Bun. Iya, ketekan kucing Kak, bangun. Terus ketekan semuanya. Gimana? Apanya? Oh my god. Pertanyaan dari Dia Chan tadi, suka sering pakai bahasa batin nggak? Kalau juga nggak Kak? Nih. Bacakah batinku? Nih, ditanya bahasa batin langsung hilang Kak, tidak sengaja.
Gue hilang aunyong. Oke, berarti tidak ya begitu ya? Kalau kalian bisa membaca batin aku ya, ya bisa dong. Oke. Sorry kak, kucing saya bangun. Oh my god, Tidur, naik ke atas. lagi tidur Jangan kak makan, di hey. mousepad terus ketekan dan semuanya hilang. Hey, Bang Oyen dasar emang. Ini perempuan Paling kak. Oh, Bang Oyen, Nyonya Oyen. Nah, iyalah. Kalau begitu kita lanjut kak. Ada pertanyaan ke selanjutnya dari viewer. Zep menanyakan any language you did try out besides English? Oh, watashi Nihongo sukoshi dekiru yo. Aku bisa Apa artinya tuh? Aku bisa bahasa Jepang sedikit. Karena ada level NN ya kah kamu? Level NN nggak tahu, aku nggak pernah ngetes. Oke. Waktu SMA kan jurusan bahasa aku tuh, jadi learning basic Japanese lah. Kecuali kanji, aduh aku telat banget anjir. Kayak teman-teman aku tuh bagus-bagus aja nilai bahasa Jepangnya, cuma aku doang yang dapat 7. Teman-teman dapat 9, 10 gitu. Enggak, 10 juga sih. 8, 9 aku dapat 7. Ada So, komentar ya. itu kak, Nihongo shaberu no artinya apa? Ya, bisa cakap-cakap bahasa Indonesia dikit. Nah, bahasa Jepang dikit. Nihongo sukoshi shaberu yo. Apa ini? Nihongo jouzu. Nihongo jouzu desu. Di-chan. Artinya aku tidak tahu. The accent is crude. SMA dulu jurusan bahasa, teman saya seangkatan anak bahasa cakap-cakap lagi. Lah. Cakap bahasanya, cakap appearance. Ada lagi nih, Nihongo jouzu desu yo. Aku tidak mengerti kak. Hai, arigatou gozaimashita. From anime. Jadi aku belajar bahasa Jepangnya berdasarkan expression. Jadi ketika ada situasi apa, expressionnya apa gitu. Kalau daily-nya Oke. Kita lanjut kak kalau begitu? Boleh. Ada Sebentar pertanyaan ya. lagi? Kita masuk ke trivia kelima kalau begitu, silakan kak. Boleh. Apa nih? What do you think of fan art? Fan art. Selaku orang yang menggambar, what do you think of fan art? It's okay. Tidak negatif, tidak positif ya. It's a hobby. Aku juga sering gambar fan art untuk apa ya? Karena aku suka karakternya dan dari desain karakternya aku suka, dan it feels like it's going to be fun drawing the characters. So it's a fun activity. There's nothing wrong. There's nothing it's pretty much neutral. Apa yang kamu lakukan dengan fan artnya kan tergantung. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi just do it. It's okay. It's a good way to learn actually. Ini kalau misalnya ada yang bikin kamu fan art itu, apakah ada batasan yang akan kamu tolak ya? jangan NSFW lah. Oke. Jadi apapun selain NSFW boleh? Ya. Boleh, tapi jangan dipublish. Oke. Ada komen, ada pertanyaan ini kak. Wow. Zep menanyakan, would you ever try making fan art with help from AI or other reference you can find? Gimana maksudnya? Bikin fan art? Ya, tapi dibantu dengan AI begitu. Atau pakai referensi lain yang kamu temukan? Kalau referensinya nggak ada, misalnya aku pengen pose yang aku cari di Google nggak ada, biasanya aku minta ke AI untuk di-generate pose-nya gitu. Tapi biasanya tidak, it's not accurate, but misalnya aku pengen pose tangannya ke atas terus bergaya lah. Biasanya yang kepake cuma sebagiannya doang, mungkin the shoulder looks good, aku pakai shouldernya doang gitu. It's not that good right now, nggak tahu, mungkin sekarang udah bagus ya. Tapi kalau misalnya pakai reference, kalau misalnya nggak ada di Google, aku cari nggak ada. Sekarang juga di Google juga referensi yang keluar AI bejir. Makanya kadang-kadang agak susah juga kalau mau nyari yang bagus karena udah kecampur sama AI. Ada komentar kak, karena pertanyaan ini banyak kontroversial di Twitter. Kebanyakan commission fan art people does use AI or their own style of art to do so. Makanya aku tanya opini. Dia BTW stream gambar Kak Zabina. Kalau Kak Zabina klik link yang dipincet di atas itu, dia ada link art
Artistry? Ya. Artistry. Artistry. Itu ada beberapa portofolionya Kak. Dan dia buka commission di sana selain di vegan, Fiverr dan segala macam. Iya. Emang jadi kontroversial, tapi gimana ya? Kan itu yang jadi masalah tuh sebenarnya karena AI-nya ngambil sembarangan tanpa izinnya. Tapi kan susah juga ketika kita ngegambar, terus ngambil referensi yang udah orang sudah gambar, nggak selalu kita publish. Oh, aku referensinya ini gitu. Kecuali kayak misalnya aku streaming terus aku kasih lihat referensinya apa gitu kan, itu baru jelas. Tapi banyak juga yang susah gitu, kayak contributionnya tuh emang agak sulit. Tapi ya secara fungsional seharusnya AI itu menjadi benefit kan. Kalau misalnya jadi negatif ya regulasinya harus diperketat saja. Dan emang masalahnya di controversinya emang tidak ada izin gitu. Kan emang gimana ya, nggak ada solusinya sih. Oke, kita lanjut Kak. Sudah 5 trivia, apakah mau tambah atau cukup? Sure. Ini biasanya selesai jam berapa? Biasanya sampai jam 3 pagi sih, tapi tergantung Kak. Tapi 3 pagi itu biasanya satu sesi panjang. Sama malam ini agak cepat, jadi nggak apa-apa. Apakah cukup 5 atau mau tambah Kak? Kita sampai jam berapa sekarang nih? Baru 11.44, which is on time, sesuai dengan schedule basically. Ini orang bisa sampai jam 3 pagi ngobrolin apa bener alien. Gimana Kak? Apakah mau tambah jadwal? Kita sampai jam 12 aja deh. Aku sampai jam 12 istirahat. Ini nggak tahu orang yapping bisa berjam-jam. Aku nggak kuat. So, untuk trivia apakah cukup 5 atau masih mau tambah? Ada question lagi? Kalau nggak ada question lagi, kita trivia sampai jam 12 deh. Gimana? Mau tambah berapa pertanyaan kah? Ya, sampai jam 12 aja. 15 menit lagi. Sisa habis ini tinggal closing mark. Kalau misalnya mau tambah boleh. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi kali ya. Boleh. Sebentar ya, baca komentar sebentar. Ada komentar. Meanwhile, narasumber seminar yang pernah saya datangi, use AI as a helping tool, not my option. My question, does that AI limit our potential skill and such? Judging your previous statement, ma'am? Yes, I know. We have next question. Oke. Aku nggak ingat jam 3 terakhir apaan ya. Panjang-panjang Kak, beda-beda. Tapi nggak bakal sampai jam 3 ya. Kita lanjut Kak, kalau begitu silakan trivia ke-6. Tunggu, sebenarnya itu kan aku kayaknya pertanyaan juga ya, kayak kenapa tuh? AI as helping tools, not main option. Jadi kayak itu kan kembali lagi kayak aku bilang it's a tools ya. Jadi your basic skills really matter. Kalau misalnya basic skillnya emang nggak bagus, walaupun pakai AI gitu ya, as a reference, ya it will make things not tiba-tiba jadi bagus gitu. Tapi it will help if you use it as a reference. Dan lagi masih lebih banyak referensi dari artis beneran gitu. Jangan sampai ketika ngikutin referensi dari AI yang sudah warp gitu ya, yang sudah bentuknya udah aneh terus diikutin gitu. Kan ada kasus di mana orang tuh dia nge-generate AI terus di tracing sama dia gitu. Dan hasilnya ya kelihatan tracing dan posenya mending kalau bener gitu. Ini kan salah. Kalau tidak salah beberapa minggu atau bulan yang lalu tuh ada beberapa kasus di mana dia udah kayak puluhan episode webtoon, kemudian ternyata baru ketahuan ternyata dia tracing. Oh iya. Terus I know that. Tracing itu dari juga, webtoon orang lagi. Itu juga kayak kena langsung terus langsung tutup. Oh apa sih the win-win apa gitu, windbreaker kah ya? Aku nggak ingat judulnya apa. Oh salah, windbreaker apa gitu lah. Oke, kita lanjut Kak kalau begitu pertanyaan ke-6 silakan. Boleh. Apa nih? What do you think of makeup? It's good. Why not? Kamu sendiri pakai makeup Kak biasanya atau tidak Kak? Enggak, ngapain? Capek. Tapi waktu dulu tadi kita offline ngomongin, aku dulu pernah cover dance kan. Waktu 2011 aku lupa, pokoknya 2010 sampai 2012 cover dance K-pop kan. Ya tentu saja kita pakai makeup lah. Unfortunately the makeup was cheap, so ketika aku on stage I look like zombie.
and we are not very skilled as well doing makeup. Tapi I think it's good, especially if you are doing cosplay ya. The better the makeup, the better, the better, the gooder. Soalnya kan apa ya? Dulu kan mungkin akses ke makeup itu nggak terlalu kayak mudah dan aksesibel ya bagi beberapa orang. Soalnya kan dulu mungkin kita kayak cemong-cemong doang dan mungkin yang nggak terlalu banyak skill ya. Sekarang kan jauh lebih aksesibel, lebih bisa digapai banyak orang, duitnya tidak terlalu mahal itu, jadi lebih affordable. Kemudian ada banyak opsi untuk belajar via TikTok, YouTube dan segala macam gitu. Jadi all good lah ya sekarang. Kalau misalnya skillnya semakin membaik. Emang ini dulu ada masalah, ada apa? Aku dulu kan juga kayak ikut drum band gitu ya, kayak marching band, dan kita kan juga kayak dikasih bedak gitu doang ya di muka, meskipun mungkin nggak terlalu cocok dan segala macam, tapi kan ya udah. Dulu kan aku pribadi sih konotasinya makeup sama dengan cewek gitu loh, dan kayak kalau misalnya laki-laki ngapain pakai makeup, pakai bedak segala macam. Karena aku dulu waktu SMA juga ikut teater kabaret juga, so makeup is like commonplace. Ya, tapi kalau di aku dulu kalau konotasinya kayak gitu ya, tapi kan seiring waktu kita kan bisa berubah ya, jadi kan progresif gitu. Cuma ya kalau daily activity pakai makeup males gitu. Dan belum tentu. Kenapa kalau menurut aku ya, kalau di cowok is not looking that good gitu. Cowok tuh lebih, ini preference pribadi, lebih bagus greasy and a little bit messy dan kering atau gimana ya, natural ugly is more handsome than with makeup. Oke. Ada komentar, males banget kalau cemong-cemong gitu ya. Kalau cemong makeup gitu ya, kata si Sep. Ya betul Kak. Cemong-cemong makeup kayak bedak bayi. Ada pertanyaan dari bentar, aku baca komentar sebentar dari viewer ya. Tadi ada beberapa komentar mengenai gestar yang sampai jam 3 ada banyak Kak sebenarnya kalau dicek-cek ke belakang. Jadi nggak cuma Pak Anies KW as in Leongki, tapi ada banyak yang lain kok sebenarnya. Wow. Banyak serius. Ada banyak gestar yang emang kadang-kadang nyampe jam 3, paling lama itu bisa sampai jam 4 pagi kalau nggak salah. Pertanyaannya sama kan? Ya sama, cuma mungkin lebih panjang jawaban masing-masing. Soalnya kadang-kadang ada yang bisa lebih panjang lagi Kak jawabannya. Oh my god. Kan aku sebenarnya kalau kamu lihat itu tadi aku kayak nggak motong-motong jawaban. Jadi kalau misalnya orang lagi kalau misalnya kamu lagi jawab, aku nggak jawab. Aku nggak natural yapper gitu. Iya betul, aku kayak nggak motong. Jadi biasanya panjang gara-gara itu. Atau kalau misalnya ada yang nanya dari viewer, nanti jawabannya jadi panjang lagi. Biasanya seperti itu Kak. Kenapa jadi panjang molor? Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer ini Kak. Yang mana? Shala Warwantu menanyakan game genre favorit, do you open mabar or not? Okay. Genre favorit actually building game ya. Aku suka building game. Ya, mungkin agak simulasi juga. Ya misalnya makanya aku tadi main medieval dynasty. Sekarang aku lagi suka main Palworld karena ada building aspeknya. Game pertama kali aku stream juga Satisfactory karena it's a building game. I like doing building game and cocok aja buat sambil chatting gitu. Kalau misalnya sambil bikin terus ada chatting, kan nggak rusuh tuh ya dibandingkan kalau FPS. Makanya aku sempat main Valo juga, tuh. Sambil chatting ya, agak susah bejir, jadi gak konsen, makanya I quit Valorant. Oke. Isu juga. Bagi-bagi fokusnya agak susah ya. Iya. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Oke. Trivia ke-7. Silakan. Pepalo, udah tutup ya Kak. Diredeem dulu kalau begitu boleh. Habis ini diredeem dulu aja kayaknya nggak apa-apa. Nanti baru kita bacain pertanyaannya Kak. Sebelum menjawab trivia selanjutnya, ada pertanyaan dari viewer ini Kak. Ada pertanyaan dari Atelier Ryukinon. Bang Aar kalau program gambar lebih prefer CSP atau yang lain? Misalnya Fire Alpaca, Krita dan lain-lain. Apa itu CSP? Clip Studio. Aku lebih prefer Clip Studio karena belum nyobain yang lain. Clip Studio itu udah dari tahun 2000. Pertama kali beli tablet itu udah bonus. Dulu tuh namanya Manga Studio, kalau salah namanya Manga Studio. Baru jadi Clip Studio
setelah berapa tahun kemudian. Dan it's just stick there. Brushnya lebih accessible, lebih mudah dari Photoshop. Itu harus nggak tahu kayak nggak ada shortcutnya gitu, atau mungkin aku nggak ngulik aja ya. Lebih mudah dari Photoshop, lebih accessible untuk ngegambar tuh lebih cepet satset di Clip Studio. And by the way aku masih version 1 Clip Studionya. Kenapa tidak update? Karena harus bayar. Jadi dulu tuh aku beli diskon kayaknya hampir setengah harga tuh $70 gitu ya. Terus model bisnisnya tuh kayak beli sekali, you have it forever. Tapi kalau mau update ke version 2, version 3, version 4, modelnya jadi harus bayar bayar subscription gitu. Subscription. Walaupun aku interest ya ketika di version 3 atau 4 tuh ketika bikin GIF, emote GIF itu, kalau yang version 1 tuh nggak bisa langsung di convert jadi transparent. Nggak bisa transparent GIF langsung dari Clip Studio version 1. Dari version 2 ke atas kalau nggak salah, atau 3 ya, itu bisa bikin GIF langsung transparent di version sana gitu. Ini BTW aku cari, aku klik di situs resminya, ada perpetual license. Beli sekali untuk selamanya? Ya, I guess. Itu $60 Kak, sama aja dengan harga Clip Studio Paintmu yang nomor 1 tadi. Iya, masa sih aku lupa. Saatnya aku upgrade. Tapi malas bener. Ini Clip Studio 4 Pro. Promotion. Ya, Clip Studio silahkan kontak Bang Adli. Kok aku? Oke. Terus aku cek-cek yang Fire Alpaca Dimension sama si Ryuki, cakep Kak. Oke. Tapi aku nggak pernah coba-coba beginian. Aku nggak punya. Dulu aku cuma punya Lenovo yang ada stylus dan coba-coba gambar, tapi kayaknya nggak bagus-bagus banget. Krita juga sering lihat banyak yang pakai sih. Nanti kita request Bang Ali main CSP. Gak bagus Kak, aku gak bisa gambar. Kalau pakai mouse aku kayaknya gak yakin Kak. Gambar rakam aku. Tapi CSP mesti gak ada yang gratis kan? Ada free trial sih. Ada free trial 30 hari gitu. Apalagi mau dikerjakan di CSP. Bisa ngegambar tapi gak bisa di save gambarnya. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Masuk ke trivia ke-7. Name 3 least favorite game you've played on a stream. Apa ya, dulu aku seneng banget Satisfactory, sampai ada di Satisfactory itu sampai ada tahap-tahapnya kan, fase-fasenya. Kalau pernah main Factorio, Bang Adli pernah main Factorio? Tidak, kayaknya. Tapi aku kayaknya pernah lihat orang main Factorio. Ya, jadi sampai di suatu fasenya itu, kalau nggak salah fase 3, fase 4 tuh bosan barangnya kan? harus dibikin tuh jadi overly too complicated for it to be fun. So aku mainnya sampai fase 3 ke 4 aja gitu. Karena saya paham Kak. At some point it's fun, tapi ketika it's overly complicated, ya mending pusing gak sih? Mending beres-beres rumah bener. Ya, serius Kak. Aku juga kayak itu Kak. Karena kalau main game manajemen itu aku suka managingnya kan, dan suka efisiensinya kan. Tapi kalau misalnya udah terlalu rempong gitu kayak apalah ini? Ya. Jadi at some point ketika it's too complicated, ya udah sampai sini aja. Terus apa ya? Sebenarnya suka apa tuh? Valorant tuh sempat senang juga sebenarnya. Tapi ketika udah mulai rame chatnya, terus aku harus muter-muter ngeliat sambil baca chatnya. It's getting too complicated, dan lobbynya itu I don't know man, Southeast Asian atau sangat toksik. Oke. Saya cuma nyoba Valorant sekali dan aku kayak nggak bagus mainnya, ya udah. Gunnya sangat enak. Gun mekaniknya sangat lebih enak menurut aku di Valorant ya, kayak nggak bisa nembak ngasal, harus kayak berhenti sesaat untuk biar akurat. Terus skillnya enak lah di situ, skill di Valorant tuh. Tapi yang bikin aku berhenti salah satunya adalah community-nya di situ, lobby-lobbynya itu kayak I don't have time for this gitu. Bikin aku ternyata cukup mudah kepancing emosinya ketika di lobby multiplayer gitu. Makanya berhenti main Dota juga dulu.
Oke, ada komentar, that's why I didn't play compay game, kata Shala. Iya, nggak main apa namanya kompetitif ya. Oke. Kalau kayak apa kooperatif sih, oke ya, that's it. Oke, satu lagi Kak, sudah 2. Tadi satisfactory kalau misal terlalu rempong dan kompe kayak Valo deh Kakak. Oh satu lagi ya, apa ya? Apa yang aku sering mainin ya, aku lupa nih. Art, art bukan game ya. Sebenarnya aku pengen lagi seneng main Palworld ya, tapi aku lagi nggak ada waktu untuk streamingnya, bejer. It's a really fun game karena ada bagian dari building aspeknya, si grindingnya juga oke. Medieval The Dynasty juga seru sebenarnya itu karena the game is pretty chill. Kita bikin bangun desa. Tapi pertanyaanku, least favorite Medieval Dynasty ini kamu suka begitu atau tidak terlalu suka? Least favorite? Oh ya, reading comprehension. Jadi dari tadi kamu jangan-jangan jawabnya favorit. Yang favorit? Oke, diulang. Oke, yang pertama nggak suka adalah tadi Valorant, bener sih. Antara love hate. Oke. Valorant aku nggak suka streamingnya karena it is fun at first, but eventually it's no longer fun. Oke, number 2 adalah actually game yang bikin yang action gitu. Yang contoh? Kita fokus sama action, tapi waktu itu aku pernah main game action, aku lupa ya. Kayak Tsushima gitu kah? Ya mungkin kayak gitu ya. Kenapa tuh? Karena aku harus konsen tuh. Iya betul. Terus ada chat tuh ya, kayak tadi dulu aku fokus kemana dulu nih. Mode ke distract ya? Ketika stream itu ya, buat aku yang penting ngobrolnya gitu kan. Jadi ketika terlalu distracting susah tuh. Oke. Enggak contoh GOT itu contoh Kak. Soalnya tadi dia mikir action tuh apa ya contohnya. Oke. Satu lagi apa tuh? Apa ya? Mungkin sama kayak apa ya? Itu apa namanya, kompetitif kayak mungkin kayak Strinova atau Pokemon Unite. Strinova. Oh, kenapa tuh? Piu kan ya meskipun kompe tapi kan tidak riweh itu ya rasanya. Atau seriweh itu kan? Karena ya itu, karena kalau aku main kompetitif kayak nggak bisa baca aja. terlalu ke bawah emosi. Jadi kompetitif itu buat aku kayaknya nggak cocok dijadiin stream gitu, jadiin konten stream karena emosinya ke bawah bicara. Oke. Jadi dia kayaknya nggak suka beberapa game itu gara-gara mainnya suka. Dan kalau misalnya join lobby orang suka, karena aku nggak harus itu kan, nggak harus baca chat itu. Kalau join lobby orang aku suka karena ada. Kayaknya dia lebih ke nanti kalau misalnya dia mungkin agak kompetitif gitu mungkin Sep. Nanti kalau misalnya dia tuh kayak main game tertentu jadinya ke bawah emosi gitu loh kalau misalnya kalah atau susah segala macam. Ya Mobile Legend kayaknya pernah nyobain di PC bisa juga, tapi aku pikir wah ini mungkin orang bakal nonton ya, tapi aku kayaknya nggak akan konsen. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu, sudah 7 trivia. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu dari aku. Oke, boleh. Kita masuk ke closing mark. Impresi Aat terhadap program ini apa? Apakah punya kritik dan saran? Apa ya? It's fun sih. Keep it as it is, I guess. Oke. Kalau lebih banyak random question. Sekarang kurang banyak. Apa ya? Enggak sih, pas di sesi keduanya itu kan rata-rata sama ya. Mungkin setiap streamer tuh dispesifikkan sesuai dengan karakternya gitu. Mungkin lebih cocok. Oke. Dan ini memang menghindari kontroversi kah? Enggak, cuma sebenarnya kalau misalnya aku tanya begitu sebenarnya bisa banyak yang dikulik-kulik karena biasanya jawaban masing-masing orang kan beda-beda ya. Biasanya dari situ aku baru kulik-kulik Kak. Lebih ke itu, kemudian aku juga kayak nggak terlalu punya banyak waktu untuk riset terlalu banyak sebenarnya terkait satu orang.
sertifikat. Gitu. Ya, sertifikat penonton, kan ada tiket. Kan ada tiket kan di ujung bagi yang hadir saya langsung di chat room. Tuh dapat tuh, tinggal di screenshot, di print ya. Gak usah di screenshot, di Discord ada. Kalau mau download. Oh really? Ya, kalau mau download, mau sesi kapanpun tiketnya di Discord ada kak. Tinggal cari, tinggal di download, ada di situ kak. Sudah tersedia, tidak perlu saya cari-cari lagi. Oh ya, mungkin karena aku basic personality-nya itu sebenarnya introvert ya. Jadi kalau misalnya kita membicarakan sesuatu yang surface level itu kayak apa? What the hell am I supposed to talk about gitu. Tapi ketika kita bahas konsep yang deep topics gitu, yang kita bisa gali gitu ya. Nah, maybe I can't stop about that. Jadi tapi kalau misalnya surface level topik, ya aku jawab apa adanya anjir. Tapi kalau kita bisa membicarakan sesuatu yang lebih deep, maybe I can longer. Maybe itu juga yang membuat beberapa orang yang jadi natural bisa ngobrol sampai jam 3 pagi. I just can't unless we're talking about ancient aliens or something. Atau bagaimana cara mengurangi beban pajak. Anaknya suka deep ya kak ya, kalau dilihat. Iya. Suka yang dalam-dalam, gak suka yang dangkal-dangkal ya. Iya. Typical introvert based person. Oke. Mau tanya sesuatu dong kalau begitu. Boleh tanya MBTI tidak ya? MBTI? Yang itu bukan apa sih yang? Kayaknya aku yang di arsitek deh. Yang itu bukan sih? Arsitek? MBTI. Itu bukan sih? Tapi nggak ingat hurufnya apa kah? Enggak. Arsitek? Masa INTJ? INTJ kamu kah? Ya, aku suka mungkin itu ya. Aku suka bikin planningnya, tapi sebelum aku gimana ya? Sekarang aku balik ke freelance sebenarnya. Sebelumnya aku kayak bikin perusahaan gitu kan. Dan aku sempat jadi kayak CEO-nya. And I don't like managing people. managing the company is shit man. Tapi aku suka bagian planningnya gitu, dan if someone else can like make the plan real, that will be best. Tapi aku sendiri kayak manajemen secara menyeluruh itu kayak kurang suka. Tapi kalau bikin planning, bikin perencanaan kayak gitu aku suka tuh. Oke. Kita lanjut kalau begitu kak ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah ada rekomendasi bintang tamu? I don't know. Indonesia doang kah? Indonesia atau internasional juga boleh. Aku bebas kak. Kalau mau Indonesia boleh, mau di luar Indonesia juga boleh. Pernah bahasa Inggris kah? Bahasa Inggris kah? Aku kah? Pernah. Oke. Yeah, my friend Derpol will be good. Maybe he will tapi dia si schedule-nya lagi susah sih. Kalau Keita pernah belum? Hobbies Keita? Belum. Keita also good yapper. He can't stop yapping. Oke, siapa lagi yang belum ya? Itu aja sih. Keita, Ameh Keita. Ada hobbies Keita, ada Ameh Keita. Ameh Keita di username-nya kayak mana kah? Ameh Keita. Ada yang tahu guys? Di pokoknya kuning-kuning lah gambarnya, warnanya. Aku nggak tahu username ya kak. Oke. Aku ketik boleh kah di chat? Boleh. Ada komentar, Lord Arli jago berbahasa kak. Aku cuma tahu Inggris, Indonesia, Minangkabau kak, sedikit Korea. Ada bahasa Minangkabau? Aku kan orang Minang kak. Oh begitu, oh my god. Jadi aku bisa bahasa Minang. Misalnya? Iya. Misalnya apa? Selamat pagi dalam bahasa Minang apa? Selamat pagi. Boleh. Itu senyo. Adoleh do. I can't tell if that's real or It's actually real. Zep can confirm. Oh ya, kalau Korea aku bisa aigo dong. Aigo. Iya, aigo. Aman.
Tapi aku bisa itu Kak. Kalau yang aku lancar ya bahasa Indonesia, Inggris dan Minang. Korea aku bisa paham tapi tidak terlalu lancar gitu Kak. Korea Jadi dulu enggak. aku belajar dari Running Man. Kalau aku bisa kan aku dengar media variety show-nya Kak sejak 2009 sampai sekarang. Tapi ya begitu, tidak terlalu lancar tapi tetap paham lah dikit-dikit. Wow. Oke, ini habis Kak? Sudah cukup 3 Kah? Ya, Atau masih ada lagi Kah? apanya? Rekomendasi bintang tamu? Itu deh yang top of my head ya yang aku ingat. Oke. Iya, itu deh paling. Kucingku. Aduh. Mari kalau begitu kita lanjut ya. Oke. Pertanyaan terakhir di segmen ketiga Kak, apakah ada yang ingin dipromosikan? Apa ya? Ya, come to my channel and have a chat guys. Itu aja sih. Jadi datang dan mari kita berteman. Oke. Jangan Kak, dia lagi Mengko lagi mandi. Oh, hah? Mandi? Ya lagi silat-silat. Oke. Bulu. Baiklah kalau begitu Kak Aat, kita lanjut dan kita akhiri kalau begitu. Terima kasih banyak. Gimana nih? Dadah. Ayah, apakah Aat mau sekalian langsung dadah dan terima kasih kepada para pendengar. Terima kasih everybody for watching the stream, for chilling with us today, for the chat, for everything. Biasanya aku selalu bilang gini, until we meet again, bye bye, kayak gitu. Oke. Bye. Baiklah, kalau begitu sebelum masuk ke segmen terakhir, closing segmen, ada 2 lagu Kak. Setelah ini ada Katamari On the Swing dari Shigeru Matsuzaki. Apalagi nih, Katamari Damacy Series Sound Team dan Bandai Namco Game Music di request oleh Atelier Yukinon. Nanti ada satu lagu juga Kak, Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra di request oleh Zep. Ada satu request lagi nanti di ujung, Remember Summer Days. Setelah ini kita dengarkan 2 lagu terlebih dahulu ya sebelum masuk ke closing segment di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke 93 dari Weekly Midnight Radio pada malam kali ini. Katamari Damacy. Iya itu Kak. Bahasanya begitu kan? Katamari Damacy. Nah itu Kak. That's a game, right? Iya betul. Dia emang kayaknya lagi tergila-gila dengan OST dan game ini. Aku nanti bakal main game ini juga. We Love Katamari. Soalnya di request di give oleh si Ryuki. Nice. Kemarin dapat giveaway Kak, terus saya di give. Wah, tapi Agustus jadwalnya. Masih lama. Bulan depan. Ya betul. Mari kalau begitu selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya. Bye bye guys.